Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ristiani dengan NPM 240131012 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan presentasikan artikel ini yang telah saya tulis sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya Dr. Muhammad Rizkyanti MPD. Judul artikel yang telah saya tulis adalah Kajian Literatur tentang Pengaruh Penerapan IFRS terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Negara Berkembang. Dalam era globalisasi ekonomi, penerapan International Financial Reporting Standard atau IFRS menjadi langkah penting bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Standar ini tidak hanya menjadi alat teknis untuk pelaporan keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen sebuah negara terhadap transparansi dan integritas ekonomi. Di Indonesia, konvergensi IFRS dimulai pada tahun 2008 dan sepenuhnya diadopsi pada tahun 2012. Transformasi ini dirancang untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, serta menarik investasi asing. Namun, perubahan besar seperti ini tidak datang tanpa tantangan. Kompleksitas, harapan dan kebutuhan akan kesiapan institusional seringkali menjadi penghalang yang signifikan. Rumusan masalah yang saya angkat di artikel ilmiah kali ini ada 3 poin. Yang pertama, apakah IFRS benar-benar meningkatkan kualitas laporan keuangan? Yang kedua, tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan IFRS di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan IFRS memengaruhi peran Indonesia dalam integrasi ekonomi global. Berbagai hasil studi telah mengungkapkan hasil menarik mengenai dampak IFRS di Indonesia. Yang pertama, penurunan manajemen laba. Studi menunjukkan bahwa setelah penerapan IFRS, praktik manipulasi laporan keuangan berbasis accrual menurun secara signifikan. Jurnal yang ditulis oleh Melian dan Rockman tahun 2015. Yang kedua, peningkatan relevansi laporan keuangan. Dengan IFRS, laporan menjadi lebih mudah dipahami oleh investor internasional, meningkatkan keterbukaan dan daya tarik pasar. Jurnal yang ditulis oleh Pratomo tahun 2019. Yang ketiga, tantangan biaya dan pelatihan. Studi lain menekankan bahwa tantangan terbesar adalah biaya implementasi yang tinggi dan kebutuhan pelatihan intensif bagi tenaga kerja akuntansi. Tulisan Cahyati tahun 2018. Analisis argumentatifnya, meskipun IFRS menjanjikan banyak manfaat, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan lokal. Transparansi yang dihasilkan memang membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. Tetapi, apakah hal ini cukup untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara keseluruhan? Biaya yang tinggi seringkali menjadi penghalang, terutama bagi UMKM, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi negara. Di sisi lain, perusahaan besar mendapatkan keuntungan lebih banyak dari kredibilitas tambahan yang ditawarkan di IFRS. Lebih jauh, fleksibilitas yang ditawarkan oleh pendekatan berbasis prinsip dalam IFRS dapat menjadi pedang bermata dua. Sementara hal ini memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan lokal. Penafsiran yang tidak konsisten dapat merusak keterbandingan antar perusahaan. Maka, peran regulasi yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa fleksibilitas ini tidak disalahgunakan. Kelebihan IFRS. Penerapan IFRS menawarkan berbagai keunggulan yang tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Yang pertama, itu ada transparansi. Dengan pengungkapan yang lebih rinci, laporan keuangan menjadi lebih terpercaya bagi investor yang membangun kepentingan. Yang kedua, keterbandingan. Format standar internasional memudahkan investor global untuk menganalisis kinerja perusahaan dari berbagai negara tanpa hambatan teknis. Yang ketiga, penggunaan nilai wajar. IFRS menekankan pentingnya mencerminkan kondisi pasar terkini dalam pelaporan keuangan, memberikan gambaran yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan. Yang keempat, peningkatan kredibilitas. Perusahaan yang mengikuti IFRS dianggap lebih kredibel, sehingga lebih menarik bagi investor internasional. Namun, kelebihan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tantangan yang menyertainya, terutama di negara berkembang. Nah, yang menjadi kekurangan IFRS adalah yang satu, kompleksitas. Standar ini seringkali membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam.
yang tidak selalu dimiliki oleh sumber daya manusia di perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua, biaya tinggi. Pelatihan karyawan dan pembaruan teknologi informasi memerlukan investasi besar yang menjadi hambatan signifikan bagi UMKM. Yang ketiga, penafsiran beragam. Pendekatan berbasis prinsip dalam IFRS memberikan fleksibilitas tetapi juga membuka peluang terjadinya inkonsistensi antar perusahaan. Yang keempat, keterbatasan regulasi. Di negara berkembang, pengawasan yang lemah seringkali membuat penerapan IFRS hanya sebatas formalitas. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, IFRS memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan relevansi laporan keuangan, yang pada akhirnya mendukung integrasi ekonomi global. Namun, implementasinya di negara berkembang seperti Indonesia memerlukan perhatian khusus terhadap tantangan lokal seperti biaya dan kesiapan institusi. Keberhasilan IFRS tidak hanya bergantung pada standar itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana perusahaan dan regulator bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Tanpa regulasi yang kuat dan perhatian berkelanjutan, manfaat IFRS tidak akan sepenuhnya dirasakan. Untuk mengoptimalkan penerapan IFRS di Indonesia, langkah-langkah berikut harus dilakukan. Pertama, pelatihan intensif. Fokus pada peningkatan pemahaman akuntan dan manajer keuangan mengenai standar IFRS. Yang kedua, dukungan teknologi informasi, penggunaan sistem berbasis cloud, dan perangkat lunak pelaporan modern harus diperluas. Tiga, pendekatan untuk UMKM, menyederhanakan hasil laporan keuangan agar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas UMKM. Keempat, monitoring dan evaluasi. Membentuk badan independen untuk memastikan konsistensi dan efektivitas penerapan IFRS. Dengan langkah-langkah strategis ini, IFRS dapat menjadi alat yang tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.